media sosial, dan hate speech solusi literasi media. Anggotanya adalah saya sendiri, Ehsan Zakaria, Leni Putri Handayani, Ahmad Fahri Husaini, Muhammad Rizal Ferdiawan, Muhammad Farhan Firdaus. Dan saya akan menjelaskan tentang apa itu media sosial. Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Tujuan dari adanya sosial media sendiri adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antara pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Agar pengguna media sosial lebih mudah dan cepat, dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan cepat. Anda tidak perlu lagi menghubungkan orang lain melalui kabel telepon atau alat komunikasi tradisional. Cukup dengan mengakses media sosial, Anda dapat terhubung dengan banyak orang, membuat forum, diskusi bersama, mengunggah aktivitas keseharian Anda, dan lain sebagainya. Klasifikasi dari media sosial. Perkembangan dari media sosial tentunya dapat dirasakan oleh banyak pengguna internet di seluruh penjuru dunia. Sepanjang tahun 2010, Kaplan dan Henlein mengembangkan skema itu klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial, diantaranya adalah sebagai berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fahri Husaini, nomor NPM saya 2020465129. Saya ingin membahas apa itu media sosial. Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Tujuan dari adanya sosial media sendiri adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antar pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Agar pengguna media sosial lebih mudah dan cepat, dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan cepat. Anda tidak perlu lagi menghubungi orang lain melalui kabel telepon atau alat komunikasi tradisional. Cukup dengan mengakses media sosial, Anda dapat terhubung dengan banyak orang. Membuat forum diskusi bersama, mengunggah aktivitas keseharian Anda, dan lain sebagainya. Yang kedua, klasifikasi dari media sosial. Perkembangan dari sosial media tentunya dapat dirasakan oleh banyak pengguna internet di seluruh penjuru dunia. Sepanjang tahun 2010, Kaplan dan Henlein mengembangkan skema atau klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial, diantaranya adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leni Putri Handayani. Saya dari kelas R3B dan saya ber-NPM 202046500095. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu proyek kolaborasi. Proyek kolaborasi adalah sosial media yang berbentuk website di mana penggunanya diizinkan untuk mengubah, merubah, atau menambahkan, atau menghapus di dalam situs tersebut. Contohnya adalah Wikipedia, Medium, WordPress, dan lain sebagainya. Dua adalah konten. Pengguna media sosial di dalamnya dapat berbagi konten seperti video, e-book, dan gambar. Itu seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Ketiga adalah situs jejaring sosial. Aplikasi yang mengizinkan penggunanya untuk dapat terhubung dengan informasi pribadi yang telah dibuat. Informasi tersebut berupa postingan, foto, atau video. Contoh platformnya adalah Facebook dan Instagram. Lalu ada blog dan microblog. Aplikasi ini lebih dapat membuat pengguna bebas untuk mengekspresikan segala hal yang dibuat oleh blog yang berisi curahan hati, curhat, maupun kritikan. Contoh platform yang sering digunakan adalah Twitter dan Facebook. 5 adalah world virtual. Dunia permainan berbasis virtual memungkinkan setiap player untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi dalam bentuk avatar, selayaknya di dunia nyata. Contoh dari penerapannya adalah game online. Keenam adalah social world virtual. Dunia sosial berbasis virtual juga banyak dinikmati dengan menggunakan perangkat VR, virtual reality, yang dipasangkan di area mata manusia. Perbedaannya dengan game world virtual terletak pada tujuan pengembangannya,
yang lebih ditekankan pada penyesuaian dengan dunia nyata atau real life. Salah satunya adalah Second Life. Saya akan menjelaskan rekomendasi jenis-jenis media sosial untuk bisnis, yaitu 1. Facebook, 2. YouTube, ketiga Instagram, 4. LinkedIn, 5. Twitter, 6. WhatsApp, dan 7. TikTok. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Firdaus dari kelas DKV R3B dengan nomor NPM 202046500092. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tentang dampak media sosial. Setelah mengetahui berbagai jenis media sosial yang sering digunakan untuk membantu kebutuhan bisnis, selanjutnya kita masuk pada penjelasan mengenai dampak media sosial bagi pengguna aplikasi. Berikut merupakan beberapa dampak yang ditimbulkan dalam pemakaian sosial media. Yang pertama, dampak positif. Merupakan dampak positif dari penggunaan media sosial ditinjau dari segi bisnis. Yaitu ada 3 macam. Yang pertama, meningkatkan keuntungan dari penjualan produk. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama bisnis secara luas. Yang pertama, meningkatkan keuntungan dari penjualan produk. Apabila Anda sering mempromosikan produk Anda melalui iklan atau postingan, maka berpeluang besar untuk mendapatkan traffic pengunjung untuk membeli dan menggunakan produk Anda. Pastikan untuk selalu memberikan informasi produk sedetail mungkin untuk meningkatkan kepercayaan customer. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, kredibilitas perusahaan dapat diukur dari seberapa besar dan banyaknya sebuah perusahaan memberikan layanan dan produk yang berkualitas dan dibutuhkan oleh customer. Dengan memanfaatkan media sosial, Anda juga dapat menyusun profil perusahaan untuk membantu produk, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa. Yang ketiga, menjalin kerjasama bisnis secara luas. Semakin kredibilitas Anda meningkat, semakin timbul banyaknya relasi dan jaringan yang terhubung secara cepat melalui aplikasi medsos. Kerjasama umumnya akan dilakukan dengan diskusi antar founder perusahaan terkait. Anda dapat mencoba menggunakan fitur medsos untuk membantu kerjasama tersebut. Yang kedua, dampak negatif. Berikut adalah dampak negatif dari pemakaian aplikasi medsos untuk kepentingan bisnis. Ada 3 macam juga. Yang pertama, memperkenalkan produk yang tidak sesuai atau bisa disebut juga palsu. Semakin mudah akses dan fitur yang disediakan juga dapat menimbulkan risiko kejahatan yang besar pula. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menawarkan dan memperkenalkan barang produk secara bebas melalui media sosial. Yang perlu Anda perhatikan adalah informasi produk tersebut apakah memang terbukti asli atau palsu. Anda juga dapat melihat hasil review dari konsumen yang lain. Selain itu, juga dapat memberikan feedback atau laporan kepada platform terkait dengan pemalsuan produk yang dilakukan salah satu brand atau penjual produk. Yang kedua, menyebarkan berita atau informasi hoax. Saat ini, semakin banyak informasi yang tersebar secara bebas dan cepat melalui internet. Berita atau artikel yang ditampilkan juga dapat mengandung unsur pembohongan publik apabila Anda tidak mengecek atau memverifikasi keaslian konten tersebut. Pastikan untuk selalu mencari referensi sumber yang valid serta tidak langsung menelan mentah-mentah informasi yang mencurigakan. Selanjutnya, Anda juga dapat melaporkan pihak media yang menyebarkan isu hoax atau berita palsu kepada pihak yang berwenang. Karena sekarang di Indonesia telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan tersebut, yaitu UU ITE. Yang ketiga, menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Semakin banyak produk yang berada di medsos, semakin besar pula persaingan yang telah terjadi antara kompetitor bisnis dan dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat pula. Hal tersebut
berpotensi terjadi karena setiap orang secara bebas dapat memberikan komentar dan dapat menimbulkan ujaran yang mengarah pada ancaman, serta pembohongan publik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pastikan Anda membangun brand yang kuat terlebih dahulu, agar kepercayaan konsumen lebih besar pada produk bisnis. Gunakan juga media promosi yang tepat dan sesuai peraturan yang berlaku. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Firjawan. NPM saya 202046500099. Kali ini saya akan membahas tentang headspace. Headspace adalah suatu ujaran kebencian yang dilakukan di berbagai media yang membuat semakin populer karena perbedaan yang sampai mewakili berbagai kelompok seperti suku, ras, etnis, dan agama. Headspace ini biasanya semakin meningkat intensitasnya di media sosial menjelang pemilihan umum kepala daerah. Dasar yang paling banyak menyebabkan perselisihan atau perbedaan adalah masalah SARA. Kejahatan ini memiliki potensi mengancam stabilitas negara dan keamanan. Terkait dengan permasalahan di atas, pemerintah mengeluarkan aturan terkait penanganan ujaran kebencian. Headspace digolongkan dalam bentuk agresi. Agresi adalah perilaku yang sifatnya turun-menurun dan bersifat primitif. Pada zaman dulu, agresi dilakukan manusia dalam tujuan untuk bertahan hidup atau survival. Pada perkembangan hidup manusia, agresi dilakukan dengan tujuan yang bermacam-macam sebagai sebuah perilaku yang bertujuan untuk merusak, melakui, atau menyengsarakan suatu objek atau pihak tertentu. Agresi dipandang serius dalam dunia individu, relasi antar individu maupun dalam masyarakat, dan tetap menjadi misteri karena banyaknya kejadian yang sampai pada tahap kekhawatiran. Prevalensi perilaku agresi juga memicu timbulnya berbagai masalah sosial yang harus menjadi perhatian. Secara bentuk, headspace adalah sebuah tindakan agresi dan memiliki perbedaan dibandingkan dengan bentuk agresi yang lainnya. Beberapa karakteristik yang bisa dilihat dari headspace yaitu antara lain: yang pertama, bersifat permanen. Yang dimaksud adalah perkataan yang mendorong adanya headspace di media online keberadaannya permanen di dalam berbagai macam platform di media internet. Yang kedua yaitu intervensi atau penggambaran ketika konten di media online tersebut dihapus. Pada suatu saat konten itu bisa dihidupkan lagi oleh seseorang, baik platform yang sama dengan nama lain ataupun di ruang yang lain. Anonymity atau nama samaran. Dengan kemungkinan menjadi anonim, orang kecenderungan merasa lebih aman dan nyaman mengekspresikan kebencian karena mereka tidak akan ditemukan atau menghadapi konsekuensi apapun dari aksi yang mereka lakukan. Transitionality atau jangkauan transisional ini mencakup pelaku dari pembuat headspace tersebut bisa berada dimanapun asalkan dia tetap terhubung dengan jaringan internet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.